kembali lagi teman-teman bersama Natural Talks di sini dengan saya Arya, dengan Pak Luki, Pak Diansa, dan kita kembali lagi nih bertemu dengan strong woman, entrepreneur, multi talent, bisnis iya, ini apa IT iya, HR iya. Nah kali ini kita mau bahas nih tentang sisi dari bisnisnya Bu Erlina. Gak apa-apa ya Bu ya? Enggak apa-apa. Ganggu lagi nih. Saya teman-teman nih, jadi kayak waktu itu gimana mulai bisnisnya, terus ceritanya kok bisa mulai dan apa yang motivasi sih buat mulai bisnis sendiri gitu. Sebenarnya kalau untuk belajar tentang gimana sih diriin suatu perusahaan, kayak gimana sih satu perusahaan itu, it's been 10 years ago. Sebenarnya 10 tahun yang lalu. Wow, lama ya. Cita-cita namanya pengen punya perusahaan itu ada gitu loh. Cuman I don't know how to start it. Gak tahu tuh cara mulainya gimana sih gitu loh. Sebenarnya benar-benar nggak ada sama sekali kepikiran nih mulainya bikin usaha apa ya, bidangnya apa ya, apa yang bisa, yang sekarang tren apa, itu belum ada konsep sama sekali. Itu masih cuma bilang gitu. Dulu tuh aku punya catatan kecil yang selalu aku tulis gitu kan, dan catatan kecil tuh itu bahasanya kalau aku bilang itu cita-cita kecil lah ya. Nggak tahu deh kalau untuk orang lain, tapi aku selalu buat note kecil itu khusus untuk yang tiap hari pasti aku baca. Pasti aku baca mana yang udah, mana yang belum. Ya contoh misalnya gini, aku tuh pengen banget beli sepatu heels yang warnanya begini, yang lumayan tahan, yang begini, yang cocok sama aku gitu. Nah itu cari beli sana beli sini, akhirnya cocoknya di satu merek ini gitu kan. Oh, Achieve. Harganya nggak terlalu mahal juga, pas gitu kan, kayak gitu loh. Nah asal mulanya dari kayak gitu. Dari habit, kebiasaan. Iya, sebenarnya kebiasaan karena yang ya satu ya. Kalau di ngomongin psikologi ya, ini kan 10 jari nih. Kita ngomongin 10 jari nih. Mungkin kalau nggak semua teman-teman, kalau kita baca, ini kan aku udah loop-nya hampir semua jari. Yang satu cuma satu loop aja. Satu loop artinya apa? Berarti dia cuma punya feeling. Sisanya tujuan. Jadi saya hidupnya memang selalu punya goal. Selalu punya goal. Itu kebetulan aja. Jadi nggak semua orang sama. Ada orang yang memang dia feelingnya cukup kuat, goalnya juga cukup kuat. Itu kita ngomongin soal karakteristik. Ini beda. Karena semua orang nggak sama. Nah, sebenarnya bikin PT itu mulainya tuh asal mulai ketika aku mulai kerja lagi. Ketika sempat nggak kerja waktu itu, tapi pas lagi kerja lagi tuh aku masuk di salah satu perusahaan oil and gas company. Nah, masuk di salah satu perusahaan oil and gas company itu family minded banget nih di situ. Dimana semua petingginya adalah semua saudaranya dia. Dan semua dimasukin tuh. Sebenarnya secara kita yang tim yang profesional itu nggak masalah, selama bisa ngeblend, selama orangnya juga knowledge-nya sama. Tapi kalau baru belajar, nah ini masalah. Sebenarnya itu yang men-trigger aku. Ngapain sih bikin perusahaan tapi kok family-nya semua? Dan asumsinya adalah pengen sama dalam satu perusahaan oil gas company yang katanya family company juga. Gitu. Terus aku bilang jauh, karena direksinya dia itu bukan, maksudnya direksi di perusahaan besar ini nih, itu bukan family-nya. Dia komisarisnya memang family-nya, tapi diberikan tanggung jawab kepada orang lain yang di-hiring sebagai direksi atau direktur gitu di situ, gitu, yang menjalankan operasional. Sedangkan di sini keluarganya masuk belajar semua, kacau balau lah nih. Akhirnya aku terinspirasi tentang manajemen lah ya. Jadi pengen tahu nih manajemen, leadership, wah berantakan semua di sini. Terus aku pikir kayaknya nanti aku akan bikin PT. Nah itu, nah mencoba itu nggak cuma yang sekarang sudah established ya, tapi dulu tuh ada sempet kita ngumpul dulu nih sama beberapa teman IT. Jadi aku punya temen tuh dulu 3 temen cowok IT. Aku mention namanya. Andi, dia kerjanya di bank. Jajang, dia kerjanya juga di perusahaan IT terkenal lah ya. Satu temen aku ini sempat nggak kerja. Nah, kebetulan dia tuh blasteran Indonesia Jepang.
Oh. Nah, aku duduk dan aku adalah tipe orang yang ngedorong orang, menginfluence lah. Iya. Aku duduk, aku ngobrol, bro, ketemuan yuk, kita gini. Aku ada konsep. Padahal tuh konsep cuma asli coret-coret yang duduk di kafe sambil minum kopi, sambil nyoret-nyoret. Aku bukan yang duduk di kafe nongki sama banyak orang. Aku tipe yang sukanya silent, sambil dengar musik atau ada dengar musik yang slow. Nah itu pasti tuh konsep tuh. Aku ada konsep nih, kita bikin begini nih bro. Akhirnya dikerjain. Kita ceritanya mau bikin mobile developer. Ini zaman tahun 2014-15 itu lagi mulai boomingnya kan, developing ke ke sistem mobile device itu. Kita coba bikin, namanya sebetulnya EKN lah gitu kan. Nah udah tuh EKN udah coba, oke, belum bikin PT, belum, masih baru cuman coba bikin brandingnya dulu deh gitu kan. Ternyata strategi itu salah. Terus kita down dulu nih. Habis itu nggak berjalan dengan baik. Aku tetap support teman aku yang waktu itu sempat kerja, tapi habis itu ini nggak working, ini nggak jalan. Udahlah, during waktu terus. Akhirnya karena dengan cemplungan pekerjaan cukup hektik ya namanya di oil and gas company itu, ada satu movement lagi, aku harus pindah ke salah satu perusahaan Eropa. Itu lebih gila lagi nih. Nah kebetulan bidangnya sama enggak juga? Beda. Beda. Dia manufaktur tapi lebih ke workshop services ya. Jadi services di Asia Pasifik. Jadi dia punya teknologi sendiri yang mereka memang sudah punya branding yang sangat keren banget lah gitu kan. Nah, ketika bekerja di situ tuh aku juga mengabsorb atau melihat orang-orang yang kalau di dunia yang perusahaan kelas Eropa ternyata begini ya. Beda ya, tapi hektiknya lebih less daripada di oil and gas company. Sebutannya aku. Kenapa? Karena udah biasa di tempat cepet kerjaan yang tiba-tiba audit lagi. Setahun bisa 4 kali audit. Aduh, gitu kan. Nah, nggak aneh kalau ternyata di salah satu perusahaan Eropa ini. Salah satu perusahaan Eropa ini begini gitu loh. Jadi lebih banyak auditnya. Ada iklan tuh. Anaknya sih. Kita kedatangan tamu. Ya udah. Oh ini asistennya. Manis. Dia mau ikutan apa? Maaf ya. Ada iklan dulu. Biarin ya dia nonton. Nah, tak sambung lagi. Jadi karena aku pindah ke salah satu perusahaan yang cukup ini global lah, gitu kan. Aduh, deg-degan sih sebenarnya. Bisa nggak nih ya aku masuk di sini? Ternyata bisa. Itu satu fit in semuanya kerjaan. Oh ternyata aku di sana tuh kerjanya lebih ke pembenahan. Akhirnya mau nggak mau kan review SOP lah, apalah segala semua pekerjaan HR yang sepertinya standarnya lah ya. Duduk diam lagi mikir, lihat listnya aku lagi. Ini kapan ya bisa bikin PT ini? Apa sih konsepnya? Nah, ada one day ketika aku decide kayaknya aku nggak bisa begini terus. Karena kan masuk jam 7 atau jam 7 pulangnya tuh aku bisa jam 10 malam. Kayak gitu, almost every day. Jadi aku terus ditambah dengan kebetulan lagi sibuk berorganisasi di HR kan. Nah, salah satunya, salah satunya itu yang bikin aku cukup jadi lumayan juga nih ribet hidup ya. Gitu. Terus ketika sudah mulai kalau orang bilang burn out ya. Iya burn out. Iya, aku udah nggak sanggup lagi nih. Ngerjain ini semua udah akhirnya ada satu momen di mana aku udah mulai kayak nggak bisa selamanya kerja kayak gini deh karena kerja sama orang itu loh tambah mental ini yang ngedorong aku deh aku di sana deh dan akhirnya ya ketika aku deal sama Pak Bos akhirnya di resign gitu kan. Nah
ketika aku udah resign itu, aku sempat berpikir ini kedepannya mau ngapain, mau ngapain, terus mau bagaimana. Oke. Ada satu hari ya penuh, ya itu yang aku bilang kan, kalau AI itu nggak bisa bikin insight ya. Jadi insight itu datangnya selain dari yang Tuhan, itu dengan pengalaman, terus dengan ide, creative thinking itu yang aku bilang. Akhirnya aku duduk diam, aku bilang, oke deh, ini aku nggak pernah melihat, maksudnya belum melihat lagi ada perusahaan yang bergerak bidangnya untuk perusahaan lagi. Yang intinya adalah kita mau kasih solusi buat perusahaan gitu loh, kasih solusi buat perusahaan. Akhirnya saya ngubungin adik saya bilang, ini beda deh. Yakin lu? Nah itu dia. Kalau dibilang yakin sih enggak ya. Nekat. Ya itu lebih disebut nekat. Yakin bisa. Tapi sorry siapa sebenarnya in the deep of heart, di dalam hati yang paling dalam gitu ya. Apa sebenarnya yang mendorong sebagai wanita gitu ya untuk berbisnis sih? Nggak mungkin ya sorry udah dengan lu kerja lagi aja kan, pulang rutin gitu kan dirinya gitu ya, daripada harus bisnis ya mikir lagi konsep awal gitu kan. Tapi jadi dari sisi titik terdalamnya itu apa yang sebenarnya mendasari itu secara psikologis itu apa gitu? Apa memang ada sisi kompetitif atau sisi apa ya penyitik lah gitu, nggak sekedar cuman apa ekonomi atau apa gitu ya, ada. Nah justru karena konsepnya kalau aku ya, jadi gini, yang mendorong banget bikin jadi PT itu adalah pertama atau mungkin ada DNA mungkin genetik ya, saya nggak tahu ya gitu ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi karena ibu aku dulu pernah punya usaha catering. Oke. Iya, ibu aku pernah buka usaha catering dan itu lumayan cukup sangat berkembang di zamannya aku masih SD. Dimana gajinya dia atau penghasilannya dia itu lebih besar dari penghasilan papaku yang kerja. Jadi bandingin deh. Enggak. Jadi pionirnya adalah ibu aku ya, the best lah itu, nomor satu gitu kan. Tapi bukan karena dorongan itu sih sebenarnya, gitu. Bukan karena dorongan itu. Pertama adalah aku udah nggak mau lagi di dalam satu perusahaan yang tidak bisa melihat value-nya aku. Karena kan pernah kan kalau kita kerja nih gitu kan, terus kita sampaikan kepada atasan, Pak, saya ada ide loh, saya ada program loh, begini. Tapi end up-nya tuh dia singkirin dan dia bilang itu idenya dia. Dan aku yang bilang, ya. Value ini lebih disebut your ambition atau ego? Bukan. Melihatnya. Sebenarnya gini, aku adalah tipe kalau di mana aku kerja, aku selalu ninggalin signature. Bahasanya aku sebutnya signature. Tapi kan dalam di mana kita kerja kan memang kita harus mengikuti pemilik modal ya, gitu ya. Iya, tapi kan kita nggak bisa. Yang disebut signature itu kan harus come dari kita gitu loh. Yang bahasanya gini loh. Kalau ini kan datanya nggak rapih ya. Gimana caranya kalau kita bisa bikin digital nih? Kan juga gitu kan. Kita punya ide gitu kan. Nah itu saya sampaikan ke atasan. During aku kerja di salah satu perusahaan oil and gas yang besar itu, ide itu tuh selalu diingat dan tahu dan mereka mau memfasilitasi. Dan itu worth it gitu loh. Suara. Harus dorong yang situ pintunya. Break dulu. Ya udah situ aja. Udah gitu. Nah. Oke, lanjut. Yang nonton di situ. Oke. Bisa kalau punya anak. Tadi Bapak nyebut PT-nya apa tapi namanya PT-nya Bertina ini
Erdiva Daya Solusi Teknologi ya. Gitu. Nah, itu udah berdiri berapa lama? Sebenarnya kalau establishnya itu 20 Maret 2023. Oh, itu pas bener-bener pertama kali kita selesai semuanya itu dari persiapan yang sholat lah ya, atau akta perusahaan lah. Sebenarnya konsepnya itu dari Februari. Konsepnya. Jadi itu aku sempat meeting Zoom sama adikku untuk bahas, aku tuh nanti begini loh. Aku ada ide begini loh, ide begini. But itu too much. Ya, I know. Tapi akan gue kejar. Oh, stubborn ya, katanya gitu. Ya, karena I wanna prove it gitu loh. Apa yang menurut aku ini possible kok untuk kita raih gitu kan. Walaupun pasti ada kanan kiri kok ada pasti. Tapi tinggal pertanyaannya ada, are you ready? Itu yang pernah aku sempat lihat ada YouTube-nya Najwa Shihab ya. Kalau lu punya dream, dan lu tuh di sini, lu tuh sampai yang gemeter saking bisa nggak sampai seperti itu gitu loh untuk dream lu gitu kan. Itu sih benar juga. That's it happened to me. Yang notabene sebenarnya nggak dikasih insight itu, tapi insightnya adalah bikin PT deh, begini deh. Fungsinya apa sih PT itu, mau ke arah mana, konsepnya apa, ya, itu muncul semua gitu loh. Oh, aku tuh mau bikin perusahaan, contohnya lebih kayak dokternya perusahaan gitu. Dokternya untuk perusahaan, karena lo ada butuh apa nih, kita kasih solusi, butuh apa lagi nih, kita kasih solusi. Jadi segala sisinya harus ada. Nah, yang teknologinya apa kan gitu. Oke, belum kita kembangin banget lah, karena kan memang masih new ya Erdiva ini. Jadi saat ini lagi kita fokusin lebih ke developing people-nya dulu deh, gitu kan. Produk konsultannya dulu deh. Terus kita akan mau kerja sama ke apa lagi nih. Terus kalau misalnya ada perusahaan yang mau masuk, kita bisa bantu fasilitasi apa, kan gitu loh. Itu yang aku bilang nggak ada. Sebenarnya ada, sempat aku waktu itu ex bos aku yang sempat di oil and gas gitu, dia sempat bilang, kan kita ngobrol nih, aku mampir ke PT-nya dia, terus dia bilang ada link satu PT-nya dia itu mau masuk, dan itu persis kayak PT kamu. Serius Pak? Iya. It's just like your company, your concept, but different. Maksudnya orangnya itu adalah orang luar. Oh, dia mau masuk ke Indonesia? Iya. Oh, ya nggak apa-apa, nggak usah takut bersaing. Enggak sih, bukan itu. Nggak nyangka aja ada orang yang satu konsep gitu loh, bareng gitu loh. Itu aja sih. Mungkin dia lebih established daripada aku karena mungkin udah lama. Yang kalau aku pikir-pikir pasti ada PT yang lain nih yang bisa kayak gini juga gitu. Nah, terinspirasinya sebenarnya ini aku mention orangnya ya, Iputu Aditya ya. Nah, dia HR praktisi juga di salah satu perusahaan teknologi rekayasa industri sebutannya. Maaf. Nah, disclaimer aja deh yang kayak gituan. Terus udah gitu ada, aku ingat kata-katanya dia bahwa nggak ada, jarang banget ada namanya perusahaan yang jatuhnya lebih kayak dokternya perusahaan. Oh, itu yang sebenarnya men-trigger sih sebenarnya. Udah lama banget, itu tahun 2016-17. Jadi melihat peluang lah sebenarnya, melihat opportunity gitu. Betul banget. Ya, cari sesuatu yang unik dan itu belum banyak, dan sebenarnya tuh melihat dari masalah yang ada, kekurangan yang ada, yang dijadikan peluang akhirnya. Harusnya kan begitu kalau bisnis ya. Iya, tapi ini berarti ya itu akhirnya menjadi insight sama aku untuk bikin jadi suatu perusahaan ini gitu loh. Jadi aku pikir, kalau kita mau bikin teknologi, apa yang harus di-upgrade? Selain sisi IT-nya, gitu kan, yang bikin sistem dong. Terus mesinnya atau alatnya itu kan dari orang-orang yang mekanik dong, dari orang-orang yang mungkin mekatronik kan gitu. Dia harus membuat itu gitu loh, harus menjembatani lah istilahnya. Terus orang-orang yang harus kita upgrade juga, karena ada satu video yang sempat aku baca dari Asosiasi Pengusaha Muda ya kalau nggak salah ya, dan itu aku lihat karena yaitu
teknologi itu jangan ditakutin, tapi justru ketika teknologi itu masuk, itu akan ada jabatan-jabatan baru loh, gitu loh. Tapi tergantung dorongan kita kepada si human resource-nya ini, bisa nggak? Bisa nggak? Gitu. Itu yang nggak gampang. Jadi insight buat orang, terus men-trigger orang atau menginfluence orang untuk ayo. People development. Yes, it wasn't easy karena kita urusannya dengan society, bukan dengan kalau di perusahaan sendiri kan ada mau developing aja sendiri, nggak perlu dong kayak gitu. Tuh yang kita ngomongin soal terinspirasinya dari situ. Oh, ada iklan dari angin kebun. Mantap. Dan berarti selama sejauh ini sudah banyak proyek yang dikerjain lah ya di PT-nya Mbak ini. Dan total timnya berapa orang nih kalau bisa boleh tahu? Kalau tim tuh belum banyak banget sih. Rata-rata kalau yang aku buat di Erdiva itu lebih ke apa ya bahasanya? Kita tuh penganut freelance. Makanya kerjanya pun juga ini work from anywhere ya. Iya, tapi betul, bisa betul, dari betul. rumah. Ada part di mana yang memang enggak orang bilang, oh iya bisa kerja from anywhere, iya ada. Tapi ada juga yang memang harus kerja di workshop ya. Karena kan engineering gitu loh. Tapi itu yang aku bilang aku penganut freelance. Dalam artian mereka tidak terikat dalam suatu perusahaan, terus membuat mereka yang tidak bisa dapat penghasilan tambahan, enggak. Justru di sini chance-nya adalah untuk teman-teman di luar sana yang mau penghasilan tambahan, ayo datang ke Erdiva, yuk kita ngobrol. Apa nih, mau bikin apa nih? Atau ada insight pengen, ada mimpinya sendiri, saya pengen bikin produk, Bu. Banyak. Saya bantu, saya fasilitasin, tapi bisa aja. Tapi kan balik lagi, segala bentuk usaha itu pasti ada perlu investasi. Berarti kan tinggal kita gimana menjembatani antara investor yang mau memberikan investasinya sama produk yang mau kita kasih lihat konsepnya seperti apa. Kayak gitu. Harus ada. Kalau memang saya cuma pengen usaha aja lah. Kalau memang punya usaha, kebetulan Erdiva juga menyediakan untuk semacam komunitas UMKM. Jadi kita juga mau menjadikan satu untuk teman-teman vendor yang bidangnya itu kayak logistik, supply chain management, yang butuh vendor, nanti ya kita juga ada yang bikinin satu komunitas untuk mereka bertemu di situ. Oh, jadi bisa jadi wadah fasilitasi untuk orang yang ingin memulai usaha ataupun gitu ya. Iya. Oh ya, ini berarti sebenarnya bisa bantu sih untuk teman-teman yang mungkin pengen buka usaha, tapi mungkin masih bingung harus lewat siapa atau kemana ya, ke PT-nya Bu Alia ini bisa. Mereka mungkin sekedar lagi pengen cari penghasilan tambahan. Betul, atau betul. Saat ini posisi tidak bekerja kali, karena juga kan tahun ini ya yang lagi kubur ekonomi lagi susah, banyak perampilan sana sini. Orang mulai banyak yang ini juga ya, mulai cari backup plan gitu. Betul, bikin usaha sampingan atau mungkin mau udah bikin usaha sekalian gitu. Iya, lebih ke situ. Kita bantunya bukan dalam materi ini dari sisi finansial begini, enggak sih. Kita bantunya adalah lebih konsepin maunya apa. Oh, saya mau buka jualan. Oke, yang dibutuhin buat jualan apa ya? Kok ngobrol. Gak apa-apa, kita kasih insight. Oh, nanti yang dibutuhin tuh ini. Berarti modal awal sekian. Terus kayak gitu loh. Edukasinya lah, lebih ke edukasinya. Konsultingnya juga ya. Betul. Jadi, saya ternyata Bu, kalau saya kan UMKM, saya nggak bisa bikin laporan keuangan. Kita ada kok. Dan nggak perlu bayar yang mahal-mahal banget kok. Gitu. Itu penting di laporan keuangan. Karena banyak yang udah mulai tapi langsung kolaps, langsung tutup ya karena kelola keuangannya nggak bagus. Teman saya dengan seperti itu sih. Gitu. Karena kan ketika saya bikin usaha tuh aspek itu saya harus lihat dulu semua, gitu kan. Ini kemana ya? Ini orang bakal butuhnya kemana? Bagaimana? Apa? Gitu kan. Nah itu yang harus yang harus saya sampaikan sih sebenarnya. Cuman masih beberapa masih produk yang masih dalam konsep, tapi insya Allah kita akan rilis untuk dari headhunter, terus formalitas TKA. Nah itu semuanya kita pakai adalah orang-orang freelance. Legal corporate-nya, misalnya dia
aduh saya nggak punya orang legal bu, saya mau bayar orang legal tapi mahal. Nggak usah bayar orang legal, mendingan bayar kita aja. Kan gitu, saya bisa meng-hiring orang-orang yang anak fresh graduate atau yang mereka maksudnya sebagai freelance untuk per project pekerjaan gitu. Jadi mereka bisa terhubungkan lah gitu loh, kayak gitu sih. Koneksi. Yes. Betul. Gitu. Oh, luar biasa. Saya juga yang mungkin juga orang-orang banyak tertarik nih, lagi dengan kerja yang sekarang kerjaan ini remote, bisa dari rumah. Ini kan yang sekarang juga sedang banyak orang mengarah ke situ ya. Dan tapi mungkin ada, kalau boleh di-sharing nih tipsnya supaya bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya self-employed dan bisa remote dari rumah atau dari mana aja. Itu gimana tipsnya untuk itu? Karena orang kan masih dia mungkin mindsetnya tuh bikin usaha harus punya toko, punya PT, punya kantor, nyawa gedung gitu. Enggak juga sih, sekarang kan tidak diwajibkan ya. Iya. Punya office maksudnya harus gedung gitu kan. Kecuali untuk yang bidang-bidang tertentu dia misalnya bidangnya adalah lebih kayak konstruksi ya berarti harus punya workshop dong. Gitu. Kayak gitu. Itu beda-beda tergantung dari segi usahanya. Ya cuma iya. Sekarang gini, kita mau usaha makanan deh gitu loh. Tapi kan nggak harus bisa di rumah tapi by Gojek kan. Nggak yang marketnya dia kita harus standby di sana, jualan di sana, itu juga on special occasion aja kan gitu. Nggak diwajibkan harus tiap hari bawa dorongan atau tiap hari harus buka toko di mana, itu enggak. Zaman sudah berubah. Iya. Betul. Gloria? Saya mau nanya nih Bu, sebagai pengusaha perempuan kan itu sulit ya, karena memang rata-rata pengusaha itu laki ya gitu, cowok lah. Strategi pemasaran apa sih yang Ibu terapkan ya, dari mulai awal berdiri, mungkin pre-nya juga sampai establish sampai sekarang ya, sampai hari ini sedikit ngulik sih Bu, sedikit korek-korek kan saya bilang sih. Saya juga tadi kan dibilang nggak perlu ada office ya. Gitu. Jadi strateginya gimana gitu? Ada Strategi gitu. Bukan nggak perlu ada office. Sebenarnya office itu bisa dibuat di rumah sebenarnya. Aja. Secara fisik bangunan kantor nggak perlu. Bukan yang secara resmi punya kantor, kan sekarang banyak banget virtual office kayak gitu. Itu nggak terlalu signifikan yang harus, kecuali udah besar banget. Mungkin untuk kayak sentralis di sana kan gitu. Kalau kalau aku sebut, aku perempuan main di pengusaha, terus apa sih strateginya? Itu mulainya tuh karena networking. Networking pertama itu networking. Dimana kita bertemu sama banyak orang, terus kita dapat maaf ya, bisa di post dulu nggak? Ada tamu. A few moments later. Satu sih, kalau misalnya usaha itu kan kita juga harus bagaimana bikin marketnya sendiri sih. Itu satu. Jadi kenapa kita mewadahi orang untuk berkomunikasi di komunitas itu sebenarnya ini untuk itu. Networking, kita ketemu satu sama lainnya, dia apa, dia orang apa, terus dia sebagai apa. Dan approaching ke market itu jangan malu gitu loh. Jujur aja kalau dibilang jadi marketing itu bukan passion. Itu bukan kesukaan, dan aku bukan tipikal orang yang suka aku ada produk kamu mau nggak gitu, nggak bisa begitu, susah, itu susah. Tapi ada satu temanku yang mengingatkan aku, dia orang marketing, ini kalau namanya jadi pengusaha ya semua harus serba bisa ya, jadi OB-nya lah, yang jadi legalnya lah, yang jadi pokoknya semua function tuh harus bisa. Kenapa? Lu ngitung dong angka salesnya. Berarti kan lu jadi orang sales juga. Iya juga sih, gitu kan. Nah, intinya adalah apa yang lu tadi nggak suka ya lu harus sukain sekarang. Lu harus jalanin. Metodenya kayak gimana bro? Ini, gue sih begini. Terus ketemu, gitu. Oke. Jadi satu. Terus jangan lupa ya branding. Kita harus bikin. Kalau kita nggak nge-branding, terus kita nggak ngasih tahu ke orang kita nih apa, aku mau apa, aku tuh punya produk apa.
Kalau nggak bisa ngasih tahu kayak gitu, nggak bisa jualan. Iya. Kan gitu, intinya gitu loh. Nah, approaching orang satu-satu, hai apa kabar, gitu kan gitu. Ada kebutuhan nggak sih di perusahaan kamu lah? Canvassing ya itu guys, itu aja. Paling canvassingnya cuma nanya kabar doang, nggak harus jalan dulu kecuali udah yang interesting, udah ada yang interesting, approach, temuin, ngobrol, butuh apa sih? Contoh nih, kayak misalnya tim aku waktu itu lagi ada kerjaan, kebetulan kita dapat pekerjaan engineering untuk relokasi ducting di salah satu perusahaan yang ada di Bandung. Pergilah nih kita nih sama tim, bawa mobil lah ke sana, kan? Pas kita udah pergi ke sana, karena kan ekspektasinya adalah, wih, kita datang ke workshop mereka, safety, seragam lah, udah keren nih, alat safety udah dipakai semua. Sampai sana, ternyata pas masuk lagi, pikir gua ruko loh, dalamnya pabrik, keren, tapi bagus. Waduh, kita salah fokus tadi di depannya tuh kayak tutupnya kayak tutup. Gedung pabrik gitu, Ruko, masih tutup ruko, kayak tutup rukoan gitu doang, cuma yang gitu doang. Pas masuk, karena dia ada masuk gitu, pas masuk itu besar, jadi ngantung lah mungkin di dalamnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam, terus ya udah, Bu, silakan masuk nih. Wah, ini banyak banget. Loh, kan kita mau ada measuring Pak, mau ngukur, pasti dong, gitu kan? Oh, iya, tapi kita di sini nggak boleh pakai logam apapun. Produknya apa nih? Jadi kan dia ada urusannya sama metal lah ya, kan ya. Dan nih akhirnya, oke, udah ketahuan nih produknya apa. Akhirnya masuklah nih beberapa tim, mereka benar-benar cuma pakai apa sih yang dibutuhkan aja dari perusahaan lah gitu kan. Masuk lihat dari yang relokasi, cuman relokasi kok jadinya kerjaannya banyak ya. Serius. Jadi pas yang kita ngobrol, kita ngomongin kita ada begini loh, sekaligus aku presentasi dan approaching sama HR-nya di situ. Ketika lagi kayak gitu sih, hasilnya ketika tim aku keluar, Bu, kayaknya kita tugasnya nggak cuma relokasi ducting doang, Bu. Loh, emang apa aja? Ya gini, Bu, nih gini ceritanya. Diceritain lah semua masalahnya di dia. I see, jadi panel juga, mindahin di pagas lah. Terus, lah, aku bilang, borong semua gitu. Iya. Oh, jadi mau dengan RDIPA dengan begini nih, gitunya. Iya, Bu. Oh yaudah, oke, boleh Pak. Tapi ya balik lagi tetap aja kita harus ada pembanding gini. Nah, ini tips juga nih guys. Jadi untuk bisa ngedapetin project itu nggak cuma kita ngasih terus kita diemin aja, nggak. Follow up, tapi follow upnya bukan berarti kayak orang lagi hutang, jangan. Pak, gimana Pak? Besok jangan kayak gitu loh Pak. Apa kabar? Gimana? Apa ada yang kurang dari quotation kami kan gitu. Itu natural lah ya, biasa dari kayak gitu. Terus ada nggak mungkin kita bisa adjust dari harga quotation kemarin kita sesuaikan nih, mungkin kalau kita ngomongin soal engineering kan bisa mungkin ada part-part yang masih bisa kita gunain. Nah itu jadi reduce cost loh Pak. Gitu kita kasih solusi ke arah situ. Jadi kan mereka ini oke nih daripada ini nih kan gitu. Nah, jadi approach-nya tuh secara ya kita dapetin dulu, kita kasih solusi buat mereka gitu. Berarti saat ini untuk strategi dan penetrasi bisnisnya dengan mendapatkan customer, Diva lebih banyak based on dari relationship ya dibandingkan mungkin menggunakan strategi digital gitu. Pemainnya lebih banyak kemana? Iya, relationship. Gitu. Nah, jadi kan kalaupun digital, strategi digital itu kan sebenarnya kita portalnya udah banyak. Ya. Portal tuh udah banyak banget. Ya. Oh, via Instagram kayak, Facebook kayak, LinkedIn kayak, terus udah gitu mungkin baik kita metode-metode yang lain itu kan belum tentu juga tiba-tiba. Berarti secara peluang besarnya ya saat ini relationship sebenarnya. Relationship sama yang kalau memang ya jangan kalau misalnya mau mengiklan silahkan gitu loh. Iklan lah, dan itu
balik lagi kita modalnya untuk kayak yang mendapatkan customer atau apa ya itu beriklan sama kita jangan pelit-pelit untuk kolaborasi deh gitu loh, karena kalau bisa gini saya nggak mau kolaborasi sama grup sebelah, dia kan pesaing saya, kompetitor. Don't ever try to do that. Beneran ya? Jangan gengsi. Iya, rugi loh. Sok gengsi. Rugi loh. Karena kan kita nggak tahu dari kita ketemu, kita ngobrol, terus ya Pak boleh nggak? Misalnya kita jadi kolaborasi deh, kita bikin event free lah buat begini. Nanti Bapak saya promosi, benefitnya begitu. Oh iya Bu, saya juga bisa promosi Bapak, dia juga bisa promosi saya kan gitu. Kita sama-sama. Gitu loh. Iya. Terus kalaupun memang ternyata proyeknya harus dikerjakan bersama ya tinggal Bapak timnya siapa, saya timnya ini, kan gitu. Nanti kita mau di lead dari siapa nih, kan gitu. Jadi gimana kita bisa ngedapetin resonansi bahasanya sih? Iya, frekuensi resonansi sama. Iya, jadi intinya kita bisa ngikut gitu loh. Gitu. Jadi kita bisa ngikut apa yang si teman kita punya, ternyata jadi peluang. Gitu. Intinya sih gitu, nggak mudah. Cuma balik lagi, jangan lupa jalur langitnya ya. Doa dan percaya kepada Tuhan. Kalau nggak ada itunya nggak bakal. Iya. Kita udah lakukan yang terbaik, tapi tetap minta doanya. Tapi kalau belum rezeki ya sudah, gitu aja. Jangan. Kadang-kadang kan kalau bukan mindsetnya sebagai marketing, oh Bu, maaf ya Bu, harga ibu terlalu tinggi. Itu Bu, jangan jadi pukul saya besok kamu lagi deh. Begini kan ada yang begitu kan. Paling males katanya. Iya. Tapi itu memang inilah sandungannya gitu. Oh, aku mungkin juga harganya mungkin dari market terlalu tinggi. Jadi lesson learn gitu loh. Jadi jangan pernah takut jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi karena lagu tuh jatuh bangun. Jatuh bangun aku. Iya. Tapi memang kalau mentality orang Minang biasa jatuh bangun. Strongnya di situ. Yes. Enggak sih itu sebenarnya depend on you besar di keluarganya yang modelnya tahan banting atau enggak kayak gitu. Juga. Oh edukasi. Kalau nyokap kan dulu masih inget banget tuh. Ma aku jatuh bangun lah diri sendiri kayak gitu. Kan beda orang tua beda gitu. Karena kalau waktu kecil penting tuh. Ya tapi paling enggak DNA 5%-nya udah ada lah, DNA DNA padangnya, ada yang berdagang. Kalau belum menjadi salah satu apa ya mulai berubah lah. Iya. Jadi kadang-kadang kan gini kan ada beberapa orang yang memang dia punya personality perfeksionis dan itu aku banget. Nah, ketika ngalamin penolakan sama orang, terus kayak tiba-tiba ada temen yang bilang gini, aku nggak mau harga lu terlalu mahal bro, kayak gitu. Ini aja gratis. Aku mau bilang gini, iya sih, tapi kan gue bayar trainer. Dan terus gitu. Pasti ada pemikiran seperti itu. Tapi kan nggak semua orang bisa kita puasin dengan apa yang mereka mau, kan gitu. Kan kita juga bayar orang. Jadi jangan turunin lagi harganya dong. Oh, gue kasih gratis karena masukan dari si itu satu orang. Kalau yang lain ternyata I don't mind bayar cuma 150.000 training webinar doang dengan Ardiva, why not gitu ya. It's worth it gitu loh. Itu karena dari situ relationship, ketemu, ngobrol, terus belajar, dapat nih semuanya kayak gitu. Jadi jangan ada orang yang ngomongin karena perfeksionisnya tadi aku ngomong lagi kapok deh. Jadi main bloknya harus dipecahin dulu juga tuh ya. Ya itu kan aku bilang out of areanya nih keluar nih. Ketika keluar, nah yang paling sulit itu berhadapan sama dirinya sendiri, bukan orang lain tapi diri sendiri. The biggest enemy itu bukan orang lain. Sebab yourself. Iya. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Kan. Batas kita adalah diri kita sendiri. Betul. Oke. Ini kan Mbak Arlan jalanan bisnis gitu ya. Dari dunia kerja tiba-tiba nyebur ke bisnis gitu ya. Dan dengan tadinya kebiasaan adalah ABC, DE runtut gitu ya, secara time gitu ya. Sekarang tiba-tiba
A, D, D, G, nggak urut ya dengan jibak-jibuknya ya. Iya. Nah itu dari segi waktu, dari segi energi, dari segi aktivitas, bentuk aktivitas yang berbeda ya dunianya gitu. Nah sebagai woman nih, wanita ini, gimana membagi semua waktu itu dan juga dengan tetap mengkomennya gitu loh, dengan menjalankan fitrahnya selaku perempuan. Oke. Menarik. Kayaknya berat nih. Karena itu udah Kagak. ya emang udah ya, ada partnya ya, ada part masing-masing ya. Tapi ya saya dengar ya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi mungkin netizen mungkin tahu gitu ya. Teknik Mbak Ren gimana gitu. Gini, kalau ngomongin soal personal apa ya, kalau disebut kodrat itu apa sih gitu loh, kodrat perempuan harus di dapur nggak juga kan, itu kan bukan kodrat itu cuman persepsi. a part of dari kita sama-sama kalau untuk orang yang sudah bersama maksudnya. Dan kan kalau aku ini kan single fighter ya, cuma punya anak bulu gitu kan, nggak begitu sulit gitu loh, karena pasti malam, pasti setiap malam tuh sebelum tidur pasti aku mau ngelis besok tuh mau ngapain, apa aja sih yang belum, mana yang outstanding, atau ada ide yang udah muncul tiba-tiba lupa dicatat. Nah itu tuh yang paling serem gitu kan. Itu pasti aku punya note kecil untuk yang seperti itu, dan aku akan lihat ini targetnya tanggal sekian, ini targetnya tanggal sekian, itu kan manage itu malam sebelum tidur. Jadi ketika mau tidur tuh aku udah having fun dengan yang either itu main game, main game yang kadang-kadang yang nggak perlu mikir gitu kan, yang bubble lah, yang apalah, yang pokoknya nggak perlu mikir gitu, atau cuma dengerin podcast yang nggak jelas. Kalau aku, tapi kalau aku sih cenderungnya podcast horor kalau tidur, dengerin loh, dengerin podcast horor. Horor bisa tidur malah. Hanya di strong moment. Orang-orang takutnya malah bikin tidur. Jadi kalau malam aku dengerin podcast, tapi aku sambil main game gitu kan. Habis itu udah rilis nih, saat aku udah me time sambil pas mau tidur, ketika sudah tidur bangun pagi ya aktivitas tuh. Nah cuman aku ingat jam sekian buat apa, rutinitas yang biasa aku berikan kepada komunitas seperti apa, sapa komunitasnya, jangan pernah enggak. Berarti mapping text-nya tetap ada ya? Ada. Mapping text-nya ada, tetap ada. Walaupun gitu loh. Terus kalaupun memang ya maaf nih, bagi yang sudah berkeluarga, ternyata suami kerja, istrinya pengusaha misalnya kayak gitu ya. Itu bagaimana mereka berkoordinasi aja sih? Yang ngurus anak kemana, yang ini bagaimana, itu sebenarnya cita-citanya aku adalah kenapa aku pengen kerja di rumah adalah aku tuh sebenarnya nggak gitu suka untuk jalan-jalan kemana-mana sih sebenarnya. Tipe kalau orang yang aduh pagi harus kantor lagi kan gitu ya, macet lagi. Apalagi di ibu kota, kota besar itu kan macet, yang polusi. baru buka pintu, waduh, udah macet nih, gitu kan? Iya. Udah yang males gitu loh. Aduh, aku udah males untuk produk-produk gitu, karena cita-cita dulu, ya Allah, aku boleh nggak sih dikasih rumah yang dekat sama sawah, tapi nggak terlalu berisik. Yang dalamnya aku bisa enjoy my work, dan ketika misalnya usaha aku ini sudah established, sudah besar lah gitu, aku udah nggak mau ngurusin lagi, dan aku udah harus delegasi kepada orang-orang yang memang mereka sudah bisa bergaji dari itu, gitu, dari yang mereka usahakan gitu loh. Karena aku abis itu konsepnya adalah aku mau jadi dosen. Aku mau santai dengan walaupun penghasilan nggak harus besar, stabil, tapi jadi dosen, bisa banyak sharing sama anak-anak muda, kayak gitu. Karena apa sih yang kita cari di dunia ini kalau nggak cuma yang kayak gituan, apalagi gitu. Mau harta berlimpah kayak gimana kan nggak ada kebahagiaan yang kita temuin gitu. Sedangkan kalau kita kayak sharing banyak orang, kita ngobrol sama banyak orang, kita lihat experience-nya dia sesuatu yang lebih unik lagi, gila, kita kayak wow, I'm mau witness sesuatu yang ini orang bakal jadi orang hebat loh, gitu loh. Karena emang benar, aku ngerasain gitu. Aku ketemu sama beberapa teman aku yang ketika dia kuliah itu dia harus jadi nge-naik angkot. Harusnya udah lebih up.
Maksudnya lebih Dulu waktu dia kuliah, struggle. kalau aku sama orang tua kan dia struggling banget. Oke. Hanya untuk mau pergi kuliah karena nggak punya ongkos, dia harus narik angkot sama teman-temannya, berdua kalau nggak salah bertiga. Bro, udah gimana gitu kan? Dia aku sebenarnya manggilnya bule gitu. Bule, kok lu datang ke kampus siangan sih, lu kayak anak bandel aja gitu. Aduh, gue nyari duit dulu lagi buat ke kampus. Catatan dong, katanya. Ini gue belajar apa aja? Jadi duduk berdua nih, gitu kan? Ini bro, kita tadi belajar ini. Gue fotokopi ya, katanya. Ya, gue boleh. At that time, aku nggak tahu kalau orang itu ternyata jadi orang hebat. Tapi aku witness dari perjuangannya dia, gitu kan? Maksudnya dari yang dia berjuang mau kuliah aja harus kayak gitu. Berarti dia harus ngumpulin juga dong. Bahkan dia karena datangnya dari keluarga broken home, dia gede sama neneknya, dia nggak ketemu sama orang tuanya. Benar-benar yang dia bilang hidup sendirian, ini gua. Sabar, karena kan itu teman banget lah gitu kan. Ketika kita sudah masuk, aku sudah nggak aktif lagi di kampus, aku udah mulai kerja jauh waktu sebelum aku lulus kuliah gitu kan. Kita udah masing-masing nggak ketemu nih, tapi dia janji, karena dia janji dia lulus tepat waktu. Benar, dia tepat waktu di saat itu. Dia tepat waktu. Dan ada pernah pembicaraan aku sama dia, nanti kalau misalnya mau kerja apa sih bro? Lu mau kayak gimana sih? Karena aku deketnya gara-gara sama dia tuh waktu itu lagi sama-sama bikin parodi. Jadi kalau di kampus itu kan ada anak baru masuk tuh, integrasi lah ya, gitu bikin parodi. Kebetulan satu geng nih buat bikin parodinya, sama-sama anak kocak semua, gitu kan. Di situ dia bilang, gue sih cuma pengen jadi orang yang berguna aja. Yang penting bisa cukup untuk makan, bisa buat inilah. Dan sampai satu saat ketika aku di oil and gas company yang terakhir nih sebelum aku pindah ke perusahaan Eropa ini, dia tuh udah termasuk orang yang punya jabatan loh di salah satu instansi BUMN. Dan itu ketika aku udah masuk di global company dan ketika aku sudah mendirikan Ardhiva ini, baru aku dapat note dari dia bahwa aku pamit ya, aku nggak ngurusin lagi itu. Jadi kalau misalnya kamu ada kebutuhan, ini tim aku nomor teleponnya, silahkan hubungin. Ya, kayak gitu. Oh gitu. Ini sekarang kemana? Alhamdulillah ditawarin di salah satu organisasi internasional di Swiss. Gitu. Aku bilang, Keren. you are so great, keren banget loh, keren. Luar biasa, aku nggak pernah nemuin lagi orang yang kayak gini. Maksudnya aku benar-benar witness perjalanannya dia gitu. Walaupun nggak sering touching, ketemu, ngobrol kayak gimana, tapi this person boleh jadi contoh lah ya. Gitu loh. Aku kalau misalnya one day kita bisa zoom untuk ngobrol sama dia, ayo, aku bisa colek kok. Menarik gitu. Aku bisa colek kok. The benchmark. Role model. Harus. Jadi jangan pernah give up sama cita-cita. Iya. Tidak ada kata terlambat juga. Nggak ada. Kalau kata orang ini kan sini juga udah buat yang sama, sini juga udah buat yang sama. Don't worry. Karena apa? Kita kan punya keunikannya sendiri. Iya. Gitu loh. Timing sendiri juga. Betul. Kalau misalnya gini, oh aku juga punya wadah untuk komunikasi sendiri, ya nggak masalah. Kan gitu. Bukan berarti oh aku harus kompetitor sama kamu, enggak. Karena yakin kalau itu jalurnya beda ya, kalau yang kayak gitu. Tapi tetap kita harus maksudnya accepting orang lain itu ada persepsi orang lain berbeda sama kita juga itu harus diterima. Oke. Dewasaan. Yes. Ya itu sih yang perlu dibeli. Jadi ini makasih banget sekali lagi nih loh Bu Erlina nih. Sama beneran menginspirasi dan sebenarnya juga bukti ya. Tadi kan si Pak Arya juga sempat nanya ya sebagai pengusaha perempuan tuh ya mengalami kesulitan nggak sih, yang apalagi kan mindsetnya dunia usaha masih banyak orang-orangnya laki-laki. Dan sebenarnya masih banyak pengaruh pengusaha perempuan lainnya itu masih ada. Dan aku sempat bertemu sama beberapa.
Boleh lah nanti one day kita akan kumpul untuk Ya. pitch Oke. persepsi mereka masing-masing Boleh. kayak gimana. Kita kupas lebih dalam soal itu. Boleh, boleh. Jadi terima kasih banyak nih Bu Erlina, Nah, tutup dulu ya. dari kemudian Pak Arya dan si Meong. Bobo deh bobo. Dia lagi berbagi cita-cita dia. Ya maaf ya banyak iklannya. Nggak apa-apa. Ya karena ini sifatnya kan ya natural apa adanya gitu ya. Jadi semoga bisa membantu dan membuat teman-teman semua jadi lebih Inspirasi. inspirasi. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan ya Sama-sama tadi mohon maaf juga. kalau ada- Disclaimer juga untuk Yes. hal-hal yang tidak baik ya. Nah. Maaf salah kata juga. itu juga mungkin kalau ada yang mau butuh pengen consulting atau pengen mulai UMKM, nah tadi bisa ke PT-nya. Cumi. Partnership, partnership. Yes, partnership. Jadi ikon dari ini ya. Yes, oke. Siap-siap nanti dikasih. Komputer profile juga boleh diambil. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di topik berikutnya.